Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah memasuki puasa hari yang ketiga. Nah, tentunya ibadah puasa yang kita laksanakan adalah termasuk ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi. Maka tujuan dari ibadah puasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadikan para insan manusia yang beriman itu untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka sejatinya ibadah puasa yang kita laksanakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membentuk kita agar kita menjadi la'allakum tattaqun, manusia-manusia yang bertakwa. Maka Allah juga menguatkan terkait dengan ketakwaan ini di dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian meninggal sebelum menjadi muslim. Maka pertanyaan besar kita, pertanyaan mendasar kita adalah bagaimana cara kita agar kita memperoleh derajat takwa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka untuk menjawab itu paling tidak ada 5 jawaban. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, agar kita memperoleh derajat takwa sesuai dengan kriteria Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama adalah untuk memperoleh derajat takwa itu adalah kita senantiasa dianjurkan untuk beribadah kepada Allah, yakni melaksanakan ibadah sholat wajib maupun sholat sunnah. Tentu ibadah sholat ini adalah termasuk amal pertama yang akan dihisab kelak di akhirat. Kalau sholat kita baik, maka amal-amal lain juga akan mengikuti. Kita perbanyak sholat-sholat sunnah kita, lebih-lebih di malam bulan Ramadan ini. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat pada bulan Ramadan, maka karena dasarnya iman dan mengharapkan pengampunan dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Maka mari kita perbanyak qiyamul lail kita, sholat malam kita, sholat tarawih kita perbanyak, sholat tahajud kita perbanyak, sholat taubat kita perbanyak. Maka syarat pertama untuk memperoleh derajat takwa adalah kita melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat fardu, sholat wajib maupun sholat sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, syarat agar kita memperoleh derajat takwa yang kedua adalah Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah menjadi kewajiban bagi kita, terutama di momen bulan Ramadan ini adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bagi orang-orang kaya, maka diperintahkan untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat harta. Kita juga dianjurkan oleh baginda Rasul untuk senantiasa berimpak dan bersedekah. Perbanyak impaknya, perbanyak sedekahnya. Karena impak, sedekah, zakat yang kita keluarkan, Allah akan lipat gandakan pahalanya lebih-lebih pada bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat yang ketiga agar kita memperoleh derajat takwa yang ketiga adalah
kita diperintahkan pada bulan Ramadan ini untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana tadi dalam mukaddimah sudah kita sampaikan bahwa ibadah puasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita. Selama sebulan full kita dianjurkan, diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka di dalam redaksi ayat tersebut Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tidak menggunakan kata ya ayyuhan nas, karena yang terpanggil melaksanakan ibadah puasa hanya orang-orang yang beriman. Maka di luar sana banyak kita saksikan kawan-kawan karib kerabat kita yang belum tergugah hatinya untuk melaksanakan ibadah puasa. Artinya mereka tidak terpanggil dan tidak terhitung oleh panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga menegaskan di dalam sabdanya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, syarat agar kita memperoleh derajat takwa adalah senantiasa kita membaca dan mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena sejatinya membaca Al-Quran nilai pahalanya begitu besar. Bahkan Rasulullah menjelaskan di dalam sabdanya, satu huruf Al-Quran yang kita baca nilai pahalanya adalah 10 kebajikan. La aqulu laku alif lam mim harfun walakin alifun harmun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf kata baginda Rasul, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari alif lam mim saja sudah 30 kebaikan yang kita dapat. Bagaimana kalau di dalam seharian kita bisa mengaji sampai 1 juz, 2 juz, 3 juz dan seterusnya, maka berapa puluh ribu kebaikan yang kita peroleh. Dan tak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu, setelah kita membaca Al-Quran, maka tak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian kita mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau itu kita laksanakan, insya Allah kita akan memperoleh derajat takwa sebagaimana kriteria yang Allah inginkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, syarat agar kita memperoleh derajat ketakwaan adalah Allah perintahkan kepada kita, baginda Rasulullah juga perintahkan kepada kita untuk senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan doa-doa permintaanmu. Doa yang kita panjatkan menunjukkan kepada kita bahwa kita itu adalah hina, kita itu lemah, kita bukan super power. Maka kalau kita mengakui kita sebagai seorang hamba, maka selayaknya lah kita harus perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang kita panjatkan adalah sebagai perisai. Ad-du'a'u silahul mu'minin, kata baginda Rasul. Maka perbanyaklah doa. Karena kita tidak tahu doa yang mana yang Allah kabulkan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah lelah untuk berdoa. Maka memintalah, kata Allah, maka niscaya akan aku kabulkan segala permintaanmu itu. Itulah Bapak Ibu beberapa syarat agar kita memperoleh derajat takwa sebagaimana kriteria yang Allah inginkan. Mudah-mudahan di momen Ramadan ini kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada endingnya nanti kita memperoleh derajat takwa, la'allakum tattaqun. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.